Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi perhitungan delta H suatu reaksi. Setelah belajar menghitung delta H menggunakan metode kalorimetri, sekarang kita akan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess ini ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram tingkat energi, yang kedua penjumlahan reaksi, yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan. Kita mulai dari diagram tingkat energi. Cara membaca diagram tingkat energi ini tinggal dilihat dari reaksi-reaksi yang terlibat. Ini kalau kita tuliskan, jadi pada tahap delta H1 itu reaksinya seperti ini, 2S plus 3O2 dari yang paling atas, 2SO3 gas, itu delta H-nya adalah delta H1. Lalu dari 2S plus 3O2 gas menjadi 2SO2 plus O2, itu delta H-nya adalah minus 594 kilojoule. Jadi tinggal dibaca aja. Karena reaksinya yang saya tulis dari sini ke sini, berarti delta H-nya adalah ini, delta H2. Lalu untuk reaksi 2SO2 gas plus O2 menjadi 2SO3, itu delta H-nya adalah minus 196 kilojoule. Nah, lalu bagaimana cara menghitung delta H1? Delta H1 ini merupakan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Karena kalau kita lihat dari tanda panahnya, ini mengarah ke bawah. Ternyata ini tersusun dari 2 tahapan reaksi. Tahapan yang pertama di sini, lalu yang kedua di sini. Jadi, delta H1 adalah penjumlahan delta H2 dan delta H3. Nah, pertanyaannya biasanya reaksinya tidak diminta sesuai dengan yang ada di hukum Hess. Bisa juga dibalik-balik. Misalkan yang diminta seperti ini. 2SO3 menjadi 2S plus 3O2. Berarti kan dari sini, dari bawah ke atas. Berarti berkebalikan dari delta H1 yang nilainya adalah penjumlahan dari delta H2 plus delta H3. Kita hitung angkanya dulu ya. Minus 594 kilojoule ditambah minus 196 kilojoule. Nah, delta H1-nya berarti didapatkan minus 790 kilojoule. Nah, jika yang diminta reaksinya seperti ini, kebalikan berarti kalian hanya tinggal membalik tanda delta H-nya. Dia menjadi plus 79 kilojoule. Nah, kalau yang diminta seperti ini, S plus 3/2O2, setengahnya ya. Dari reaksi ini berarti delta H-nya juga tinggal dibagi 2, 395 kilojoule, tandanya positif. Jadi, membaca diagram tingkat energi ini hanya tinggal mengikuti apa zat yang terlibat di sini, reaksi yang terlibat di dalam diagram tingkat energinya. Tinggal ngikutin tanda panahnya. Jika yang ditanyakan sesuai dengan tanda panahnya, berarti nilai delta H-nya sesuai dengan yang ada di diagram tingkat energi. Jika dia berlawanan, nanti tanda delta H-nya tinggal dibalik. Sama halnya dengan delta H2 dan delta H3. Jika yang diminta itu tanda panahnya kebalik, berarti nanti delta H-nya tinggal dibalik tandanya. Seperti itu. Lalu untuk siklus Hess. Nah, di sini hampir mirip seperti diagram tingkat energi, tapi dia dibikin siklus.
Nah, delta H1 ini merupakan delta H dari reaksi C plus O2 menghasilkan CO2. Ternyata reaksi pembentukan CO2 ini juga bisa melewati reaksi C plus O2 menghasilkan CO dulu plus setengah O2. Lalu CO plus setengah O2 ini baru menghasilkan CO2. Jadi, delta H1 di sini nilainya merupakan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Jadi ini reaksi singkatnya, ini reaksi yang melalui 2 tahap. Dia membentuk siklus. Nah, delta H1 kalian bisa menghitung dengan menjumlahkan delta H2 plus delta H3 jika tanda panahnya semua satu arah ke CO2. Ini mengarah ke CO2, ini mengarah ke CO2 nantinya, ini mengarah ke CO2. Jadi langsung bisa dijumlah. Tapi kalau misalkan siklusnya itu nanti tanda panahnya ada yang berkebalikan, misalkan gini, delta H2-nya ternyata diketahui tanda panahnya kebalik. Berarti nanti delta H2 di sini nilainya harus dibalik dulu. Panahnya dibalik, nilai delta H-nya juga dibalik, baru dijumlah. Jadi, untuk menggunakan persamaan ini, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, ini syaratnya panahnya harus searah dalam siklusnya, menuju ke senyawa yang dibentuk. Lalu untuk penjumlahan reaksi. Misalnya ada 2 reaksi diketahui dengan nilai delta H-nya, dan ada reaksi yang ditanyakan seperti ini, delta H-nya ditanyakan untuk reaksi ini. Nah, biasanya untuk penjumlahan reaksi yang ditanyakan ini akan mengandung zat-zat yang terdapat pada reaksi pertama dan reaksi kedua, reaksi yang diketahui. Nah, ini S, O2, SO3, ada di reaksi pertama, ada di reaksi kedua. Caranya seperti ini. Kita akan mencari zat-zat yang terlibat dalam reaksi yang ditanyakan ini pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Posisinya harus sama. Jadi, kita mau mencari S. Karena yang ditanyakan reaksi ini berarti kita fokuskan pada reaksi ini. S, kita mau mencari S dulu. S ada di reaksi pertama atau di reaksi kedua? Ternyata S ada di reaksi pertama. Nah, posisi dan jumlahnya kita harus samakan dengan reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan itu S-nya posisinya ada di sebelah kiri, jumlahnya 1. Berarti pada reaksi pertama ini kita harus bikin S-nya ada di sebelah kiri dan jumlahnya hanya 1. Karena di sini jumlahnya 2, berarti untuk reaksi yang pertama ini dia harus dibagi 2 dulu supaya mendapatkan S-nya jumlahnya 1. Saya tuliskan reaksi pertama yang sudah dibagi 2, S plus 3/2O2. Karena posisinya sudah sama-sama di kiri, jadi reaksinya tidak usah dibalik, hanya dibagi 2. Berarti ini saya tulis di sini ya, dibagi 2. SO2 semua dibagi 2. Koefisiennya ini menjadi setengah O2. Nah, delta H-nya juga dibagi 2. Tandanya tetap sama-sama minus karena reaksinya tidak dibalik. Ini menjadi 2,97 kilojoule. Lalu kita akan lanjut ke O2. Dalam reaksi yang ditanyakan, kita akan mencari O2 posisinya ada di sebelah kiri, jumlahnya 3/2. Nah, setelah kita lihat, O2 itu ada di reaksi pertama dan ada di reaksi kedua. Karena O2 ada di kedua reaksi, atau lebih dari satu reaksi, saya mau lewatkan dulu. Saya mau langsung lanjut ke SO3. SO3 yang diminta adalah SO3 yang posisinya ada di sebelah kanan dan jumlahnya 1. Kita cari, ternyata ada di reaksi kedua. Tapi reaksi kedua jumlahnya ada 2, berarti harus dibagi 2 dulu, biar sama dengan yang ditanyakan. Kita bagi 2 semuanya, SO2
setengah O2 SO3. Delta H-nya juga dibagi 2. Nih, berarti menjadi minus 98 kilojoule. Kalau sudah sesuai apa yang diminta dengan soalnya atau reaksi yang ditanyakan, berarti reaksinya tinggal dijumlah. Nah, S plus ini ada 3/2 O2 ditambah setengah, jadinya 4, O2-nya ada 4, tapi di ruas kanan ada setengah O2, berarti ini akan saya coret. Untuk zat yang sama, posisinya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan boleh dicoret. Berarti sisa 3/2 O2. Lalu SO2. SO2-nya ternyata di sebelah kanan dan sebelah kiri ada. Ini saya coret. Habis tinggal SO3 yang sebelah kanan. Gas. Kita samakan dulu reaksinya dengan yang ditanyakan, sama atau tidak. S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3. Udah sama, berarti delta H-nya juga tinggal dijumlah. Minus 593 kilojoule. Dalam contoh ini, senyawanya posisinya sama-sama semua di kiri gitu ya. Jadi S-nya sudah di kiri, yang diketahui juga di kiri. Ini SO3-nya sudah di kanan. Yang diketahui juga sudah di kanan. Kalau misalkan posisinya berkebalikan, reaksinya juga harus kamu balik dulu ya. Misalkan yang diketahui itu SO3-nya ada di kiri, yang diminta ada di kanan, berarti reaksinya kamu balik. Jangan lupa delta H-nya tandanya dibalik, dari minus menjadi positif. Kalau misalkan dia melewati 2 tahap, setelah dibalik dibagi 2, berarti jangan lupa delta H-nya dibalik, tandanya dibagi 2. Atau kalau dikali juga seperti itu. Bagian yang terakhir yaitu menggunakan data entalpi pembentukan. Contoh soalnya seperti ini. Jadi, diketahui entalpi pembentukan beberapa senyawa. Lalu diminta menghitung entalpi untuk reaksi yang lain. Nah, di sini yang diminta adalah perubahan entalpi untuk pembakaran CH4. Langkah pertamanya, kalian harus membuat reaksi pembakaran dulu. Hasilnya CO2 plus uap air. Lalu disetarakan, hanya ada 4, C-nya udah sama-sama 1, O-nya ada 4, berarti di sini 2. Setelah reaksi pembakaran atau reaksi yang ditanyakan di soal itu sudah kalian bikin, berarti cara mencari delta Hc seperti ini. Jumlah delta Hf dari produk dikurangi jumlah delta Hf dari reaktan. Nah, produknya di sini adalah CO2 dan H2O. Berarti delta Hf CO2 ditambah 2 kali delta Hf H2O, karena di sini H2O-nya mempunyai koefisien 2, berarti delta Hf-nya dikalikan 2 ya. Untuk reaktannya di sini ada CH4 sama O2. O2 karena di sini dia masuknya adalah molekul unsur, jadi dia delta Hf-nya 0. Berarti ini hanya diisi delta Hf dari CH4. Lalu angkanya kita pindah, delta Hf CO2 itu minus 394 ditambah 2 dikali minus 242, lalu delta Hf-nya CH4 adalah minus 84.
Nah, setelah kita hitung, akan didapatkan delta Hc-nya adalah minus 3,794 kilojoule. Sekian penjelasan tentang perhitungan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Selanjutnya masih ada satu cara lagi untuk menghitung entalpi, yaitu menggunakan energi ikatan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.